Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, NPM 1910631150181. Saya mewakilkan kelas G pada program studi S1 Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Hydrogen Energy Storage yang berkaitan dengan mata kuliah mesin konversi energi yang diampu oleh Bapak Haji Jojo Sumarjo, STMT. Langsung saja ke pembahasannya. Hydrogen Energy Storage. Di sini ada pendahuluan dari hidrogen. Hidrogen sendiri merupakan unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki simbol H dan nomor atom 1. Pada suhu dan tekanan standar, hidrogen tidak berwarna, tidak berbau, bersifat non-logam, bervalensi tunggal, dan merupakan gas diatomik yang mudah terbakar. Bahan bakar hidrogen adalah sumber energi masa depan yang bersifat ekoenergi dengan proses pembakaran yang hanya menghasilkan air dan energi. Apa itu hydrogen energy storage? Yaitu penyimpanan energi hidrogen adalah teknik penyimpanan hidrogen dengan metode adsorpsi pada material berpori seperti karbon aktif, dan zeolite merupakan teknik hidrogen bertekanan yang efektif dan relatif aman untuk digunakan, serta kondisi operasi yang relatif murah dan berat molekul yang rendah dari atom karbon, di mana memberikan total tangki penyimpanan yang ringan sangat menjanjikan untuk diaplikasikan pada sistem penyimpanan hidrogen sebagai bahan bakar terutama pada kendaraan. Nah, solusi untuk mengatasi permasalahan penyimpanan hidrogen adalah dengan cara menyimpan hidrogen ke dalam suatu material padatan berpori. Di sini ada cara kerja hydrogen energy storage. Prinsip kerja bahan bakar hidrogen yaitu elektrolisis yang memancar air menjadi hidrogen dan oksigen menjadi gas. Pada saat bersamaan terjadi hidrolisis, yaitu menggabungkan kedua gas tersebut yaitu hidrogen dan oksigen untuk menghasilkan listrik. Di sini bisa dilihat pada gambar tersebut. Nanti detailnya akan saya jelaskan pada video. Teknologi penyimpanan energi hidrogen. Untuk merancang atau memprediksi kinerja penukar kalor, penting untuk menghubungkan laju perpindahan panas total dengan jumlah seperti temperatur fluida masuk dan keluar, koefisien perpindahan panas keseluruhan, dan loss permukaan total untuk perpindahan panas. Dua hubungan tersebut dapat dengan mudah diperoleh dengan menerapkan kesetimbangan energi keseluruhan untuk cairan panas dan dingin. Nah, di sini berikut adalah jenis-jenis penukar kalor menggunakan logarithmic mean temperature difference atau biasa disingkat LMTD. Yaitu yang pertama ada penukar kalor aliran paralel, yang kedua ada penukar kalor aliran balik, dan yang ketiga ada kondisi operasi khusus. Nah, penyimpanan energi kimia dalam bentuk hidrogen, gas, atau cair berpotensi menyimpan energi dalam jangka waktu yang lama dan dapat ditingkatkan pada batasan lokasi. Hidrogen dapat digunakan sebagai pembawa energi, disimpan dan dikirim ke tempat yang dibutuhkan. Mekanisme penyimpanan tidak memiliki tingkat self-discharge atau penukar kinerja yang tinggi. Elemen dasar dari sistem penyimpanan energi hidrogen dapat dikenali pada gambar 1 nanti. Nah, elektrolyser atau generator hidrogen digunakan untuk mengubah energi listrik dari sumber energi yang biasanya terbarukan menjadi hidrogen untuk penyimpanan. Nah, sistem penyimpanan hidrogen dapat menyimpan hidrogen dalam beberapa bentuk, yaitu ada gas bertekanan, ada hidrida logam, atau tangki dewar cair. Nah, di sini ada sistem konversi energi hidrogen kemudian mengubah energi kimia yang tersimpan dalam hidrogen kembali menjadi energi listrik sambil mengeluarkan air dan panas sebagai produk sampingan tanpa emisi karbon. Di sini ada gambar 1 elemen dasar sistem penyimpanan energi hidrogen. Yang pertama ada hidrogen masuk ke elektrolyser, dan dari electrical energy input masuk ya, terus mengeluarkan oksigen. Lalu kemudian dari elektrolyser
ke hydrogen energy storage, menghasilkan hidrogen ke energy storage, lalu mengeluarkan H2 untuk penggunaan yang lainnya. Lalu dari hidrogen energy storage tersebut mengeluarkan hidrogen ke fuel cell dan dikeluarkan untuk energi listrik. Nah, selanjutnya ada tantangan untuk penyimpanan energi hidrogen. Hambatan utama untuk mewujudkan potensi sistem penyimpanan energi hidrogen adalah keterbatasan perangkat lunak dan alat pemodelan yang tersedia. Tantangan lain adalah kemampuan untuk mengukur kapasitas energi dan kelayakan ekonomi dari teknologi penyimpanan energi hidrogen ketika diintegrasikan ke dalam jaringan tenaga listrik untuk kemungkinan peningkatan proyeksi energi terbarukan. Yang mengatasi tantangan ini adalah kunci utama untuk mempercepat penyebaran luas teknologi hidrogen. Nah, yang selanjutnya ada potensi teknologi penyimpanan energi hidrogen. Yang pertama itu ada peran penyimpanan energi hidrogen dalam memungkinkan peningkatan integrasi pembangkit energi terbarukan di jaringan listrik terbatas. Yaitu adalah sebagai bentuk penyimpanan energi dapat mengirimkan bahan bakar untuk menghasilkan tenaga atau panas, atau untuk mengisi bahan bakar mobil sambil menyerap input daya intermittent dari renewable energy storage atau biasa disingkat RES. Sistem produksi hidrogen elektrolyzer dapat dioperasikan sebagai beban yang dapat ditangguhkan dan dikendalikan dalam infrastruktur jaringan pintar untuk memungkinkan penyerapan peningkatan dari pembangkit energi terbarukan dalam jaringan listrik terbatas. Nah, hidrogen ini yang tersimpan dapat digunakan kemudian dalam menghasilkan listrik saat dibutuhkan, ataupun dapat digunakan di sektor intensif energi seperti jaringan gas, transportasi sebagai bahan bakar, dan proses industri. Nah, penyimpanan hidrogen tidak dibatasi secara geografis dan memerlukan potensi untuk mengalihkan pembangkit terbarukan yang terbatas ke sektor intensif energi lainnya. Nah, yang kedua itu ada potensi teknologi penyimpanan energi hidrogen. Nah, hidrogen berada dalam posisi yang kuat untuk ditetapkan secara luas sebagai vektor penyimpanan energi untuk menyeimbangkan grid sekaligus meningkatkan integrasi renewable energy storage atau RES. Selama dekade terakhir ini, beberapa konsep hidrogen terbarukan telah diselidiki dan beberapa instalasi telah diterapkan untuk menunjukkan peran penyimpanan energi dalam bentuk hidrogen dan dalam menyeimbangkan pasokan dan permintaan di jaringan terbatas. Nah, telah ditemukan bahwa penyimpanan energi menggunakan teknologi hidrogen paling cocok dengan sumber energi terbarukan melalui penyerapan generasi surplus yang cocok dengan sumber energi terbarukan melalui penyerapan energi surplus mereka melalui elektrolisis dan penyimpanannya dalam bentuk gas hidrogen terkompresi untuk digunakan kembali nanti dalam banyak aplikasi seperti berikut, yaitu ada cadangan pembangkit yang dapat dikontrol melalui sel bahan bakar dan turbin gas atau mesin pembakar internal. Yang kedua ada bahan bakar untuk aplikasi transportasi. Yang ketiga ada sarana untuk mentransfer energi terbarukan ke jaringan gas. Dan yang keempat ada gas proses kimia untuk penggunaan akhir. Dan yang ketiga itu ada peluang teknologi penyimpanan energi hidrogen. Nah, hidrogen dapat disimpan untuk jangka waktu yang lama tanpa degradasi. Hidrogen dapat disimpan dalam bentuk gas atau cair, atau dalam beberapa kasus teradsorpsi ke dalam bentuk padat dalam kasus teknologi penyimpanan hidrida logam. Nah, hidrogen dapat dicampur dengan gas lain sehingga cocok untuk dicampurkan ke dalam jaringan gas alam yang ada dalam proses yang dikenalkan sebagai pergeseran sektor. Dan yang keempat itu ada manfaat tambahan dari teknologi penyimpanan energi hidrogen. Hidrogen memiliki peran dalam durasi antara beberapa menit hingga jam
dan yang paling cocok untuk aplikasi yang lebih besar dari 100 kW. Dan dengan demikian dapat diidentifikasi sesuai dengan manajemen energi jaringan listrik. Hydrogen Energy Storage atau HES jika dibandingkan dengan energy storage teknologi lainnya terlihat cocok untuk digunakan dengan RES atau Renewable Energy Storage. Singkatnya, hidrogen yang dihasilkan selama periode pembangkitan berlebih RES atau Renewable Energy Storage dapat berupa yang pertama itu disuntikan ke dalam jaringan gas ya, karena dapat dicampurkan dengan gas yang lainnya seperti itu. Nah, dan yang kedua digabungkan untuk menghasilkan listrik dan panas melalui sel bahan bakar. Yang ketiga ada untuk digunakan untuk memberi daya pada sel bahan bakar atau kendaraan mesin pembakaran. Dan yang terakhir itu digunakan dalam banyak proses industri seperti produksi pupuk. Nah, di sini pada gambar yang di bawah ini ada ikhtisar implementasi penyimpanan energi hidrogen dengan RES atau Renewable Energy Storage. Yang pertama RES keluar yaitu menghasilkan elektrik energi masuk ke dalam elektrolyser dan mengeluarkan oksigen gas dan mengeluarkan gas hidrogen ke dalam hydrogen energy storage. Nah, pada hydrogen energy storage lalu mengeluarkan hidrogen lagi ke fuel cell dan menghasilkan elektrik energi dan masuk kepada energi elektrik output. Dan selanjutnya ada penilaian teknoekonomi penyimpanan energi hidrogen. Dalam bidang teknologi penyimpanan energi, umumnya hal yang diperhatikan sebagai perbandingan adalah masa pakai, efisiensi, kepadatan energi, kepadatan daya, dan kematangan teknologi. Nah, perbandingan tersebut yang menjadi pertimbangan daya saing finansial perusahaan untuk objek yang akan dirancang atau yang akan digunakan untuk di masa depan nanti. Nah, di sini ada model biaya leverage, di mana biaya penyimpanan energi ditaksir dengan menggunakan pendekatan biaya kepemilikan yang diratakan. Nah, di sini biasanya biaya modal fasilitas penyimpanan energi dinyatakan sebagai harga per kilowatt terpasang yang mencakup semua biaya yang terlibat dalam pembelian dan pemasangan fasilitas. Pengeluaran modal harga per kilowatt dikalikan dengan ukuran fasilitas menggunakan total biaya proyek. Nah, di sini ada rumus atau persamaan menggunakan pendekatan biaya yang diratakan atau biaya penyimpanan yang diratakan. Rumusnya sebagai berikut dengan keterangan ISCT atau di sini ada modal penyimpanan yang diinvestasikan pada tahun. Yang selanjutnya ada SOMT, yaitu ada biaya operasi dan pemeliharaan penyimpanan dalam tahun. Yang selanjutnya ada ECT atau biaya energi input. Dan selanjutnya ada EOT, yaitu nilai energi yang dilepaskan dalam tahun. Yang selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan pada energi hidrogen. Nah, di sini kita masuk pada kelebihannya dahulu. Di sini ada kelebihan energi hidrogen. Yang pertama ada bahan bakar energi hidrogen lebih efisien, dan yang kedua sel bahan bakar hidrogen yang tenang. Yang ketiga ada bahan bakar hidrogen bebas polusi, dan di sini sangat penting karena banyak mesin-mesin diesel atau mesin yang lainnya yang sangat berpolusi dan sangat mengganggu untuk kehidupan bagi makhluk hidup lainnya. Dan yang keempat tidak ada hambatan ekonomi global, dan yang terakhir dalam kelebihannya yaitu waktu operasi bahan bakar hidrogen lebih lama. Dan di sini pun ada kelebihan, pasti pun ada kekurangan. Dan di sini ada kekurangan energi hidrogen, yaitu yang pertama ada bahan bakar energi hidrogennya itu yang sangat mahal atau bisa dikatakan mahal.
Dan yang kedua ada pengembangan bahan bakar hidrogen tidak bermanfaat bagi perusahaan besar. Dan yang ketiga ada masih dibutuhkan studi yang lebih lanjut karena energi hidrogen storage ini adalah energi yang sangat baru untuk saat ini dan masih dibutuhkan studi yang lebih lanjut untuk kedepannya demi untuk kesempurnaannya energi hidrogen storage tersebut. Dan yang keempat ada bahan bakar hidrogen tidak terlalu kuat. Dan di sini ada rumus-rumus yang pertama untuk mengukur sumber energi terbarukan yang diintegrasi yang dimana faktor kapasitas didefinisikan sebagai output daya rata-rata dari perangkat terbarukan sebagai presentasi dari output daya maksimum. Nah, di sini ada faktor kapasitas turbin angin atau CF wind diberikan oleh persamaan 3 dan untuk PV CF PV diberikan oleh persamaan yang keempat pada di bawah ini. Di sini dapat dilihat rumus sebagai berikut, dan yang dimana PW dan PPV adalah output daya rata-rata dari turbin angin dan PV masing-masing, sedangkan PW dan PPV adalah output daya pengenalnya. Nah, selanjutnya ada rumus untuk mengukur sel bahan bakar. Ketika permintaan beban melebihi pembangkit terbarukan, defisit ini dipenuhi oleh pembangkit sel bahan bakar. Sel bahan bakar mengubah energi kimia dari hidrogen yang disimpan menjadi energi listrik untuk memenuhi permintaan. Nah, ukuran sel bahan bakar dipilih untuk memenuhi atau melampaui permintaan daya maksimum beban, atau biasa disingkat pada rumusnya itu ada PDEM atau P demand maksimum, yang biasanya margin 20% ditambahkan ke ukuran sel bahan bakar untuk mengakomodasi peningkatan kecil dalam permintaan puncak. Nah, oleh karena itu output daya sel bahan bakar dihitung seperti yang ditunjukkan pada persamaan 11 di bawah ini. Nah, di sini ada contoh pemodelan penyimpanan energi hidrogen. Bisa dilihat pada gambar tersebut pemodelannya seperti itu. Dan detailnya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, di sini ada video proses hidrogen energy storage atau cara kerja dari fuel cell. Pada video di sini ada hanya fokus pada cara kerja dari fuel cell. Nah, di sini ada gas hidrogen yang memiliki tekanan tertentu memasuki fuel cell di kutub anoda. Gas hidrogen akan bereaksi dengan katalis dorongan dari tekanan. Dan ketika molekul hidrogen berkontrak dengan platinum pada katalis, molekul akan berpisah menjadi 2 ion positif dan 2 elektron. Elektron akan mengalir melalui anoda. Elektron-elektron ini membuat jalur di luar sirkuit fuel cell dan melakukan kerja listrik, dan kemudian mengalir kembali ke kutub katoda pada fuel cell. Nah, pada di sini di sisi lain pada kutub katoda fuel cell, oksigen bereaksi dengan katalis membentuk 2 atom oksigen. Setiap atom oksigen memiliki muatan negatif yang sangat besar. Muatan negatif ini akan mengendap 2 ion positif, kemudian ion-ion akan bergabung dengan 1 oksigen, 1 atom oksigen, dan elektron-elektron dari luar sirkuit untuk membentuk molekul air atau H2O. Pada 1 unit fuel cell, reaksi kimia yang terjadi dari anoda dan katoda, sehingga hasil samping reaksi kimia ini adalah aliran elektron yang menghasilkan arus listrik serta energi panas dari reaksi. Nah, berikut tadi sudah dijelaskan cara kerja dari fuel cell-nya tersendiri. Berikut adalah sumber yang kami pakai untuk menyusun materi pada hidrogen energy storage ini.
yaitu dengan sumber-sumber sebagai berikut. Ya baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai perwakilan kelas G mengenai materi Hydrogen Energy Storage yang berkaitan dengan mata kuliah mesin konversi energi yang diampu oleh Bapak Haji Jojo Sumarjo STMT. Dan berikut ada lampiran nama dan NPM kelas G pada mata kuliah mesin konversi energi yang telah membantu pada pembuatan tugas ini. Terima kasih teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.